Sebelum kita lanjut, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah komunikasi bisnis. Dimulai dari yang paling kiri, yaitu saya sendiri, Jafar Tilman. Kemudian teman saya yang bernama Arulia. Lalu ada Aminuddin, dan yang paling kanan yaitu Muhammad Najib Hikami. Baiklah, pemaparan materi yang pertama akan dibacakan oleh Muhammad Najib Hikami. Kami kelompok 7 akan menjelaskan pengertian, fungsi, korespondensi bisnis, jenis surat, dan bagian-bagian surat. Korespondensi adalah perihal surat menyurat. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditunjukkan ke pihak lain untuk menyampaikan informasi. Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan. Bisnis secara sederhana adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, korespondensi bisnis adalah komunikasi secara tertulis tentang kegiatan bisnis dengan menggunakan surat sebagai media. Fungsi surat sebagai perantara korespondensi bisnis bermacam-macam. Surat memiliki fungsi utama sebagai sarana komunikasi. Pesan yang disampaikan oleh surat adalah pemberitahuan, permintaan, atau gagasan. Selain itu, surat juga dapat berfungsi sebagai bukti tertulis. Misalnya, surat perjanjian atau pedoman kerja. Misalnya, surat keputusan. Jenis-jenis surat. Jenis surat dapat dilihat dari berbagai segi, seperti segi pemakaian, wujud, keamanan, urgensi, penerima, dan tujuan. Berdasarkan wujud, surat dapat dibagi menjadi nota, memo, surat bersampul, dan surat elektronik. Berdasarkan keamanan, surat dapat dibagi menjadi surat biasa, surat terbatas, surat rahasia, dan surat sangat rahasia. Berdasarkan urgensi, surat dapat dibagi menjadi surat biasa, surat segera, dan surat kilat, amat segera. Berdasarkan penerima, surat dapat dibagi menjadi surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Berdasarkan pemakaian, surat dapat dibagi menjadi surat pribadi, surat resmi, dan surat niaga. Berdasarkan tujuan, surat dapat dibagi menjadi surat pemberitahuan, surat perintah, surat permintaan, dan sebagainya. Bagian-bagian surat. Pertama, ada kop surat. Yang berisikan informasi, nama logo, identitas,
identitas dan alamat kantor lembaga pengirim surat. Kemudian ada tempat dan tanggal surat. Di sini tempat dan tanggal surat ini berisikan informasi tempat pengirim, kemudian surat dan kapan surat tersebut akan dikirim. Kemudian ada nomor surat yang meliputi nomor urut, kode, tanggal, bulan, dan tahun sebagai upaya untuk memudahkan dalam penyimpanan data serta untuk mengetahui jumlah surat yang telah dikeluarkan. Kemudian di sini juga ada lampiran. Lampiran ini untuk menginformasikan bahwa ada dokumen atau berkas yang disertakan pada surat. Kemudian untuk perihalnya itu petunjuk pada pembaca tentang isi pokok dari surat. Kemudian ada alamat tujuan. Alamat tujuan ini adalah alamat yang dituju dalam pengirim surat. Kemudian ada salam pembuka. Nah, salam pembuka ini adalah sapaan pembukaan dalam surat sesuai adab dan sopan santun. Oke, kemudian di sini ada isi. Isi ini adalah pokok dari surat dan apa yang ingin disampaikan si pengirim pada surat yang ditulis. Kemudian isi juga di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembuka, kedua inti, dan ketiga adalah penutup. Oke, yang terakhir ada salam penutup. Salam penutup ini adalah ucapan salam pengakhir dari surat.